Dan ini yang saya kira dipikirkan oleh beliau. Jadi kalau misalnya ada ya hal-hal insiden-insiden seperti itu, ya saya kira itu bagian dari jalan sejarah lah, biar orang yang menilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Fadlizon, ada tamu kita di sini pada hari ini yang alhamdulillah kita undang, beliau mau hadir. Kita ngucapin banyak terima kasih. Dan Pak Fadlizon, yang saya ingin tanyakan, keadaan kita ini saya lihat terlalu hilir mudik lah, orang ngomong tuh bermacam-macam kias, ada mau dianggap fitnah bisa, setengah jujur benar bisa. Menurut Pak Fadli yang udah banyak berkecimpung di dunia ini, bagaimana negara kita ini kira-kira, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Hasan, saya diundang ke podcast ini, podcast Nikmah Jawahir. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi kita habis ngobrol bersama juga dengan warga Citayam dan diundang ke podcast ini. Saya melihatnya begini, Bib, kita harus membandingkan negara kita juga dengan negara lain. Dalam hal ini menurut saya kita perlu bersyukur bahwa yang namanya negara kita Indonesia ini masih kondusif, masih aman, masih damai. Coba kita lihat belahan dunia lain, misalnya terjadi konflik antara Rusia Ukraina, dan yang paling parah tentu saja adalah saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Kebetulan saya ini wakil presiden Parlemen Dunia untuk Palestina. Dan saya termasuk yang pertama kali bicara di forum parlemen negara-negara G20 di India tanggal 12 Oktober tahun 2023 yang mengecam kejahatan kebiadaban Israel terhadap Palestina. Waktu itu baru 5 hari terjadi setelah tanggal 7 Oktober. Jadi kalau kita lihat, bayangkan satu negeri yang tadinya aman, damai, tapi kemudian diduduki, dijajah oleh Israel. Dan sebelum tahun 48 Palestina itu berdiri. Kemudian sekarang dengan pendudukan dan pencaplokan oleh Israel makin lama makin habis. Nah, negara kita alhamdulillah sejak tahun 1945 sampai hari ini masih utuh, masih merdeka, masih membangun, ekonomi kita masih tumbuh 5%, relatif aman. Tentu ada hal-hal yang saya kira perlu kita sempurnakan gitu ya. Nah, kita memang sudah memilih satu jalan demokrasi, dan memang jalan demokrasi ini jalan yang tadi kalau Habib mengatakan ya hilir mudik atau ribut, ya memang ribut, apalagi menjelang pemilu. Betul. Jadi saya melihat bahwa perbedaan itu kan sebuah sunatullah, sebuah keniscayaan. Yang paling penting adalah bagaimana tidak saling memfitnah, tidak saling menghujat, tidak saling menjatuhkan gitu. Karena pada akhirnya kontestasi seperti pemilihan umum adalah satu kontestasi yang biasa dilakukan oleh banyak negara dan memang harus dilakukan. Kalau dulu orang ingin menjadi pemimpin harus menang dulu di dalam perang. Sekarang harus menang dulu di dalam pemilihan umum gitu. Jadi saya melihatnya Indonesia ini relatif masih menjadi satu negara yang aman, stabil, damai. Ini suatu hal yang luar biasa, masih utuh. Banyak negara yang latar perbedaannya lebih sedikit dari kita. Kita ini kan perbedaannya dari suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain ini cukup beragam betul gitu ya. Tetapi kita masih bisa ada kesamaan-kesamaan yang menyatukan kita. Saya kira salah satu yang menyatukan itu adalah juga
agama. Kita ini Betul. religius. Betul. Islam dan agama-agama lain Betul. yang hidup dan tumbuh di Indonesia ini yang menjadi salah satu penguat kebangsaan kita, nasionalisme kita. Saya melihat bahwa ini yang mungkin perlu dirawat dan dijaga gitu. Betul. Dan untuk itu saya kira siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan, ya kalau tentu saya agak subjektif karena saya ini dari Partai Gerindra dan ketua umum saya Pak Prabowo, dan saya kenal beliau ini sudah puluhan tahun, lebih dari 30 tahun. Beliau ini orang yang memang sangat peduli kepada integritas dan kedaulatan wilayah Republik Indonesia, baik secara fisik maupun non fisik gitu. Kira-kira kalau fisiknya ya wilayah darat, laut, udara gitu ya, ya memang harus kita jaga dengan kekuatan militer, pertahanan, rakyat semesta. Dan sementara itu kalau kita lihat yang non fisiknya ya tentu kekuatan di dalam diri kita sendiri, ekonomi dan sosial, kohesi sosial dan lain-lain. Itu yang saya lihat. Ya, alhamdulillah. Memang dari segi itu saya lihat memang benar adanya. Saya lihat kadang-kadang dalam hal ini banyak juga orang-orang yang terbuka, misalnya seperti saya lihat Pak Prabowo itu banyak kebaikannya dan Gerindra itu yang menyalonkan dia sebagai gubernur dengan korban, artinya semuanya lah, jasa keringat dia. Nah itu kok begitu aja dilecehkan. Tapi saya berharap itu jangan jadi satu contoh untuk masyarakat Indonesia, bahwa kita nanti dianggap kurang mengenal kebaikan orang. Ada kata-kata Imam Ali bilang begini, kalau kau berbuat baik kepada orang baik, maka kau miliki dia. Sebab orang baik itu selalu ingin membalas budi. Kau miliki dia. Tapi kalau kau berbuat baik kepada orang yang buruk peringainya, maka kebaikanmu itu yang akan memukul dirimu. Dari sini kita, kalau kita lihat begitu, kita udah bisa ngambil apa kata Sayyidina Ali ini, kita sudah bisa tahu mana orang baik, mana orang yang buruk. Dari bagaimana dia ke kita. Nah ini, tapi saya lihat Pak Prabowo sendiri santai-santai aja. Tidak, enggak istilah ini itu. Yaitu mudah-mudahan insya Allah beliau mendapat ridha Allah SWT. Dan itu kalau dari kita. Nah, cuman saya nggak tahu nih dari Gerindra sendiri partainya, apakah begini ini dianggap apa ini kira-kira? Itu. Iya, Beb. Terima kasih. Memang dalam perjalanan politik itu kita kan selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, dan seringkali pilihan itu juga bukan pilihan yang sempurna. Bahkan ada pepatah mengatakan politics is the art of the possible. Kadang-kadang ya kita harus memilih di antara yang ada, dan situasi inilah yang kadang-kadang membuat kita tidak pernah bisa hitam putih. Nah, saya melihat bahwa kalau Pak Prabowo itu orang yang sangat baik dan kadang-kadang melupakan kebaikan dari apa yang dilakukan, dan seringkali juga mungkin diperlakukan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut saya kinerjanya kan dianggap Kementerian Pertahanan ini, semua survei mengatakan kinerja terbaik atau menteri dengan kinerja terbaik itu adalah Pak Prabowo, semua survei. Tetapi ada yang mengatakan nilainya 5 lah dari 10,
atau 11 lah dari 100. Nah, saya kira ini akan merefleksi kepada dirinya sendiri dan akhirnya merugikan diri sendiri gitu. Jadi saya melihat bahwa memang seringkali kita harusnya bisa melihat ya apa dan bagaimana orang berbuat baik kepada kita, tapi kadang-kadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai. Dan saya kira mungkin itu bisa menjadi amal ibadah juga bagi Pak Prabowo ya. Dan seringkali itu juga yang menyelamatkan Pak Prabowo. Dan bahkan meskipun kadang-kadang Pak Prabowo ini diledek lah, udah 2 kali gagal gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat dalam sejarah hampir semua perjuangan itu tidak pernah instan. Islam saja di zaman Rasulullah sampai 23 tahun Betul. baru terjadi Futuh Mekah, dan kemudian sampai sekarang setelah 1400 tahun penduduk dunia hampir 2 miliar adalah Muslim. Ya, ini satu perkembangan yang luar biasa. Betul. Dan ini juga yang saya kira kita lihat di dalam perjuangan Pak Prabowo, karena bukan untuk dirinya sendiri. Pak Prabowo lebih banyak memikirkan orang lain. Saya kira kalau untuk dirinya sendiri sudah selesai, tapi beliau memikirkan bagaimana nasib bangsa ke depan, dan dia tahu apa yang harus dilakukan supaya Indonesia ini maju, sejahtera, kuat, terutama kelompok-kelompok yang memang memerlukan dukungan, kelompok yang lemah, kalangan buruh, kalangan petani, kalangan pedagang kecil, pedagang pasar, dan juga UMKM, bagaimana bisa tumbuh, bisa maju ya. Dan ini yang saya kira dipikirkan oleh beliau. Jadi kalau misalnya ada ya hal-hal insiden-insiden seperti itu, ya saya kira itu bagian dari jalan sejarah lah, biar orang yang menilai. Ya, Itu, alhamdulillah, Pak. Cuman ya kita sebagai orang Islam, kalau menurut saya ya kita berpatokan pada Islam. betul. Kalau kita berpatokan kepada Islam, berpatokan kepada Al-Quran, itu jelas sekali Allah SWT membedakan mana yang Islam benar, mana yang palsu. Itu ada di Quran. Dan di mana Allah mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa penjusta agama? Penjusta agama itu orang yang sembahyang 5 waktu. Kalau mungkin Jumat jam 11 sudah di masjid, kira-kira gitu. Kalau pengertian saya nih, penafsiran saya. Jadi, tapi dia membohongi agama. Perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang Allah anjurkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya ya, di sini yad'ul yatim ini bisa saya terjemahkan memberi kasih sayang kepada sesama manusia, bukan ya, baik yatim kepada orang yang ini. Wala yahutu ala ta'amil miskin. Dia tidak mau memberi nafkah kepada orang fakir miskin. Itu kalau diartikan luas. Betul. Bukan hanya sekedar kasih sayang atau ini apa namanya memberi makan aja. Memberi makan itu bisa diartikan macam-macam. Cuman kita singkatnya aja. Kalau kita lihat dengan ayat ini, rasanya bertentangan dengan Al-Quran. Nah, saya lebih memandang Pak Prabowo ini lebih Islami. Sebab dalam Islam ini kan perbuatan Pak yang diutamakan. Bukan sholat kita aja semata, tapi perbuatan kita. Tidak semata yang ibadah-ibadah yang memang wajib kita. Iya, yang didengung, yang didengungkan, yang wajib itu hubungan kita
Maka itu Allah katakan hablum minan nas wa hablum minallah. Kamu itu sesama. Nas itu alam semesta, boleh manusia. Dan baru Allah bisa menerima hablum minallahnya. Tapi kalau kita hablum minan nasnya nggak benar, bagaimana mau benar dengan Allah? Nah, gitu nggak yakin saya. Nah, jadi toh kalau dia mau membantah, mau ini kan bisa dengan cara-cara yang santun. Harusnya. Tapi ya itu manusia kan punya karakter beda-beda. Insya Allah. Nah itu kalau kita lihat begitu, itu pendapat saya. Bagaimana menurut Bapak begitu? Saya sependapat. Saya melihat bahwa memang saya ini bukan ahli ya, tetapi maksudnya saya selalu melihat bahwa apa yang kita ucapkan semaksimal mungkin harus tercermin di dalam apa yang kita perbuat gitu. Betul. Karena kalau kita beda antara yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan, saya kira ini akan memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat dan juga kepada, saya kira ada ayatnya itu ya. Iya, betul. Betul. Ya. Ya. Jadi saya melihat bahwa Islam itu kan agama yang sangat damai, moderat, ya, kemudian toleran, kemudian sangat santun kepada siapapun. Saya melihatnya dari perspektif sejarah. Iya, betul. Dari perspektif sejarah, bahkan kepada lawan-lawan politik pun sangat beradab gitu ya. Betul. Dan ini yang saya kira menjadi satu pelajaran. Kalau kita lihat misalnya ketika ada penaklukan di berbagai tempat selalu dihormati. Termasuk kita menghormati keberadaan misalnya gereja Nativity ya, ketika waktu itu Umar bin Khattab masuk ke sana, atau ketika Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Yerusalem. Semua tempat ibadah baik itu Yahudi maupun Nasrani itu dilindungi. Betul. Diproteksi. Dan saya kira ini adalah peradaban Islam yang benar, atau cara-cara yang benar yang menghargai dan tidak pernah memaksakan segala sesuatu ya. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Jadi saya melihat memang ajaran Islam itu adalah dari awalnya adalah ajaran yang selalu moderat dan beradab gitu. Termasuk ya tadi dalam satu peradaban politik gitu ya. Terhadap musuh saja sangat baik ya, apalagi kepada lawan, atau apalagi kepada orang yang pernah mungkin memberikan kebaikan kepada kita. Saya kira ya itulah, cuman saya kan nggak enak kalau ngomong mau memamerkan jasa dari Pak Prabowo atau Gerindra, tapi harusnya itu menjadi sebuah refleksi bahwa pada waktu itu saya juga menjadi saksi, memang kita all out mendukung, membantu, dan memang mempunyai satu cita-cita dan alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Namun ya orang memang kadang-kadang bisa saja mungkin hilaf, lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Saya kira itu tergantung orangnya. Alhamdulillah. Memang agama kita kan agama rahmatil alamin. Dan alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang Islam yang sejati lah. Bahwa semua itu saudara kita. Yang lain itu untuk tidak saling membenci dan memfitnah. Apalagi hanya untuk politik. Benar. Apalagi hanya untuk politik yang saya kira ini temporer. Habis ini Pak Prabowo bahkan sudah mengatakan kalau nanti beliau terpilih mendapat mandat dari rakyat, beliau juga akan mengajak yang lain. Karena mengurus Indonesia ini besar, nggak bisa sendirian, dan harus oleh orang-orang yang ahli, orang-orang yang mempunyai profesionalitas di bidangnya. Dan
Saya kira itulah yang terbaik. Iya, Ya, harus benar. merangkul. Jadi dari habis bertanding bisa menjadi bersanding. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah Ya, terima mudah-mudahan kasih Beb Allah. atas Iya. undangannya. Mudah-mudahan sehat selalu Iya. ya, dan kita bisa bersilaturahim lagi. di Amin, masa yang amin, akan datang. insya Allah. Terima kasih. Dan saya yang berterima kasih Mohon juga. doa, Bapak. restu dan dukungan. Insya Allah saya bantu doa, mohon sama Allah SWT. Doa ini doa ikhlas. Insya Allah Terima kasih. mudah-mudahan Allah terima. Terima kasih. Beb. Insya Allah iya. Terima kasih. Ya itu aja Insya Allah. Saya nanti berharap sering-sering lah kemarin. Insya Allah. Insya Allah. Bapak sini bisa Terima kasih Beb. Terima kasih. kembali kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.